Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Made, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Employee Engagement, Strategi dan Perannya terhadap Kinerja Bisnis Internasional. Nah, di sini perkenalkan saya Rohmadina Sabila Fitri dengan NRP 130119053. Di sini bersama teman saya yaitu Desli Ronverdier, Alicia Natalia, Aditya Reo, dan Dianovi Anggraini. Yang pertama kita akan masuk kepada pengertian employee engagement. Apa sih sebenarnya employee engagement itu? Employee engagement atau keterikatan karyawan adalah suatu kondisi, sikap, atau perilaku positif tentang seseorang, karyawan, terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan semangat, dedikasinya untuk tercapai tujuan dan keberhasilan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dimensi employee engagement. Ada 3 dimensi. Yang pertama ada dedication, kedua vigor, dan yang ketiga adalah absorption. Mari kita bahas yang pertama dahulu, yaitu vigor. Vigor ini dikarakteristikkan dengan tingkat energi dan resiliensi yang tinggi ketika bekerja. Vigor ini juga ditunjukkan dengan keinginan untuk memberikan usaha lebih pada pekerjaan mereka dan tetap gigih dalam menghadapi kesulitan. Nah, individu yang memiliki level vigor yang tinggi akan menunjukkan semangat yang tinggi juga saat bekerja dan memiliki energi yang juga tinggi. Sedangkan individu yang memiliki level vigor yang rendah akan cenderung untuk tidak bersemangat untuk bekerja. Yang kedua ada dedication. Nah, dedication ini dikarakteristikkan dengan rasa antusias, bermakna, berharga, dan tantangan. Karyawan dengan skor dedication rendah tidak akan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaan mereka karena tidak memiliki pengalaman kerja yang bermakna, berharga, atau menantang. Nah, sedangkan karyawan yang memiliki dedication yang tinggi dalam bekerja akan merasa antusias dan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaan tersebut karena mereka merasa pengalaman mereka itu bermakna, berharga, dan sudah menantang. Dan yang ketiga ada absorption. Nah, absorption ini sendiri dikarakteristikkan dengan konsentrasi penuh saat bekerja sehingga tidak sadar walau waktu sudah berlalu. Karyawan dengan tingkat absorption yang tinggi akan suka saat perhatiannya itu terfokus pada pekerjaannya. Nah, sulit untuk lepas dari pekerjaannya dan lupa waktu saat bekerja. Sedangkan karyawan yang tingkat absorption-nya yang rendah merasa tidak tertarik pada pekerjaannya, mudah untuk lepas dari pekerjaan sehingga waktu sangat terasa lama saat mereka bekerja. Halo, perkenalkan, nama saya Desli Ronverdier, NRP 130119007. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip dasar employee engagement. Yang pertama, the capacity to engagement. Menciptakan karyawan yang memiliki keterikatan dibutuhkan lingkungan kerja yang tidak hanya bisa meminta lebih, tetapi juga menyediakan lahan informasi, kesempatan belajar, dan mampu menciptakan keseimbangan kehidupan karyawannya, yaitu dengan menciptakan suatu basis untuk menampung energi dan inisiatif karyawan. Yang kedua, motivation to engagement. Engagement muncul ketika karyawan memiliki keterikatan terhadap pekerjaan mereka dan sesuai dengan nilai pribadi mereka. Dan karyawan diperlakukan dengan cara yang secara alami menimbulkan rasa ingin membalas dalam bentuk kebaikan, sehingga menimbulkan motivasi pada karyawan. Yang ketiga, the freedom to engagement. Engagement terjadi ketika karyawan merasa aman untuk bertindak berdasarkan inisiatif mereka. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi hal penting di bawah kondisi sulit, tidak pasti, dan kebutuhan untuk berubah, terutama ketika employee engagement itu dianggap penting. Yang terakhir, the focus of strategic engagement. Ketika perusahaan menyediakan kesempatan untuk berkembang, jenis pekerjaan yang sesuai, pengawasan yang adil dan bijaksana, upah yang sesuai, jaminan keamanan, dan seterusnya, engagement akan muncul dengan sendirinya karena rasa kepercayaan akan prinsip timbal balik. Lalu poin selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata pimpin dengan mendapatkan awalan menjadi memimpin. Maka diartikan menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Maka dapat diartikan mengajari, memandu agar dapat mengerjakan sendiri.
sehingga seorang karyawan tidak merasa bingung saat mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada pada sekitar karyawan saat bekerja, baik berbentuk fisik maupun non-fisik, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi pekerja atau karyawan saat bekerja. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaannya. Tujuan pemberian kompensasi ini yaitu untuk membantu pegawai memenuhi di luar kebutuhan rasa adil, serta meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Yang selanjutnya, pelatihan. Pelatihan karyawan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan. Hal ini sangat penting bagi karyawan untuk lebih menguasai tugas-tugas yang diberikan perusahaan dan semakin baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depannya. Yang terakhir yaitu teamwork. Teamwork bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Novia Anggraini, NRP 130119069. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu tentang power distance. Jarak kekuasaan atau power distance adalah sejauh mana anggota yang kurang berkuasa dalam masyarakat atau organisasi di suatu negara menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Jarak kekuasaan merupakan budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang dari faktor lainnya. Jarak kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama adalah high power distance, yaitu kondisi di mana kekuasaan sebagai dasar. Pada negara yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. Dalam perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan jarak kekuasaan yang tinggi, ditandai dengan sentralisasi keputusan, yang berarti keputusan dan peraturan berada di tangan atasan. Nah, golongan yang kedua yaitu adalah low power distance, yang mana cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai daripada yang disandang oleh seseorang. Dalam perusahaan yang beroperasi di negara dengan jarak kekuasaan yang rendah, akan memiliki struktur organisasi yang datar, demokrasi, karyawan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pengertian dimensi budaya. Dimensi budaya mewakili preferensi independen untuk satu keadaan di atas keadaan lain, yang membedakan negara atau bukan individu satu dengan negara yang lain. Selanjutnya itu adalah dimensi budaya power distance. Jarak kekuasaan merupakan sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan di mana masyarakat menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak sama. Dimensi ini mengungkapkan sejauh mana nama anggota masyarakat yang bukan pemangku kepentingan atau less powerful menerima dan memperkirakan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Perkenalkan, nama saya Aditya Reo, NRP 130119051. Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, di mana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, antara lain adalah kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran tempat kerja, sikap kooperatif. Standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan dan merupakan bahan perbandingan tujuan atau target tergantung dari pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang realistis, terukur, dan mudah dipahami, menguntungkan baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Standar kinerja mendefinisikan tentang pekerjaan yang tergolong memuaskan. Adalah penting untuk menetapkan standar-standar sebelum pekerjaan itu tampil, sehingga semua yang terlibat akan memahami tingkat kinerja yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan.
Baik, perkenalkan nama saya Romadina Sabila Fitri dengan NRP 130119053. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tipe karyawan berdasarkan tingkat employee engagement. Untuk tipe karyawan berdasarkan tingkat employee engagement, nah di sini dikelompokkan menjadi 3 jenis karyawan. Yang pertama, engage, yaitu biasanya karyawan ini berperan sebagai pembangun di dalam organisasi. Mereka cenderung akan selalu menunjukkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karyawan jenis ini akan bersedia untuk memberikan kekuatan dan mengembangkan talenta mereka secara maksimal dalam bekerja agar organisasi itu berkembang. Kedua adalah not engaged. Nah, karyawan tipe ini cenderung fokus terhadap tugas dibandingkan pencapaian tujuan dari pekerjaan itu. Mereka hanya akan mengerjakan tugas sesuai dengan porsi mereka dan sesuai apa yang organisasi bayar kepada mereka. Dalam bekerja, mereka selalu menunggu perintah dari atasan dan cenderung merasa tidak memiliki energi ketika bekerja. Tiga adalah actively dishonest. Nah, karyawan tipe ini adalah karyawan yang tidak terikat. Mereka akan secara terbuka menunjukkan perasaan tidak bahagia dan ketidakpuasan mereka terhadap pekerjaan yang dilakukan. Mereka juga akan secara konsisten menunjukkan perlawanan dan hanya melihat sisi negatif pada berbagai kesempatan yang ada. Selanjutnya, sebenarnya apa sih hubungan antara employee engagement dengan kinerja karyawan? Nah, hubungannya adalah karyawan yang memiliki engagement tinggi cenderung lebih memiliki kinerja yang baik karena memiliki perasaan yang positif dan tidak menjadikannya pekerjaan sebagai beban, sehingga akan meningkatkan kualitas kinerjanya. Selanjutnya, untuk power distance dan employee engagement, hubungannya itu apa sih? Nah, hubungannya adalah seperti yang kita ketahui, lingkungan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan nasional di mana bisnis berada. Pemikiran manajemen merupakan proses dan produk dari lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Maka untuk memahami manajemen, seseorang harus memperhatikan latar belakang lingkungannya. Dengan demikian, maka konsep dan teori manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan budaya masyarakat. Budaya nasional ini menanamkan budaya organisasi, bahwa untuk memahami bagaimana perilaku orang bekerja adalah penting untuk memahami budaya nasional mereka. Selanjutnya, indikator apa sih yang mempengaruhi dari hubungan tersebut? Nah, yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah kualitas, karena kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Setiap pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakan sesuai ketentuan. Yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang karyawan bekerja dalam suatu harinya. Kuantitas kerja dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap karyawan itu masing-masing. Nah, untuk yang ketiga adalah pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tapi tunggu dulu, kami punya pantun untuk menutupnya. Jalan-jalan pakai rok tutup, di pinggir jalan minum es selasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Tuhan memberkati.